Kalau jawabnya sudah bahagia semua, berarti Bapak harus mikir yang lain. Yakin ya Bu ya? Pernahkah sampean merasa lelah? Pernah capek. Pernah juga lah. Keluar juga. Lelah pernah? Lahir? Lelah lahir? Bukan. Maksudnya lelah fisik. Bukan lelah melahirkan. Lelah lahirnya pernah? Capek bekerja pernah? Pernah merasa lahir batin? Keluar, tadi katanya tidak ada yang susah. Ini justru ya, kesusahan adalah lelah lahir, capek fisiknya, bekerja siang sampai 24 terungkap, akhirnya terungkap sesungguhnya. Tadi katanya siapa yang suka? Enggak paham. Bahagia semua? Ya, bahagia. Begitu dikorek. Ya. Seorang guru, seorang ustadz itu harus bisa menginvestigasi. Akhirnya dipancing. Coba, yang pernah atau sampai saat ini merasa lelah lahir batin, angkat tangan. Mau lagi dikorek? Saudari-saudariku sekalian, bagi siapapun yang berada di hadapanku, para jamaah semua di Masjid Wancai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian pernah merasa lelah lahir dan batin, ingatlah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya karena akan dibunuh gara-gara berbeda akidah, dikejar-kejar sampai ke ujung belahan dunia. Ujung belahan udahlah, sampai kalau saya bertanya di mana ujung belahan dunia. Di ujung belahan dunia. Artinya itu bahasanya bahasa kiasan tuh. Maksudnya begitu. Kenapa itu termasuk kategori bahasa kiasan? Karena sesungguhnya tidak pernah ada yang tahu di mana ujungnya dunia, apalagi sebelahnya. Kalau sampean paling tahunya apa? Belahan? Belahan jiwa. Hebat ini. Jamaah yang cerdas-cerdas itu hanya di Hongkong loh, benar itu. Termasuk jamaah ataupun MC yang berani itu ya di Hongkong itu. Seumur hidup Bapak ini belum pernah itu dikerjai sama mahasiswa, tidak pernah. Tadi MC membuat dipersilakan Pak Ustadz. Sini suruh nanti dulu. Yang berkuasa saat ini adalah aku MC. Itulah hati-hati dengan kekuasaan. Ya? Gitu. Hati-hati dengan kekuasaan. Sampean di rumah itu yang berkuasa sampean apa? Suamimu? Enggak, sudah di Indonesia. Wah, ini model-model punya suami yang takut istri. Kalau bapak singgah, apa istri? Suami harus ar-rijalu qawwamuna 'ala. Yang jadi pemimpin itu siapa harusnya? Suami. Tapi sampai di rumah jadi pemimpinnya sampai gitu. Enggak apa-apa sih, Suruh beli apa-apa. Memimpin apa? Oh, memimpin dapur. Ustaz enggak takut sama istri, enggak? Kenapa enggak takut sama istri? Bukan tipe suami yang takut istri. Kalau gitu berani poligami dan Ustaz. Itu. Bapak tidak takut
Tetapi istri bapak itu lebih berani. Wah, itu istri bapak itu luar biasa ya. Pintar, ya? Pintar apa? Cari duit. Pintar cari uang. Cari uang dimanapun bapak nyimpan uang, ketemu. Di dompet ketemu. Nah, ketemu. Pintar cari uang itu istri bapak itu. Ini sampai ini juga termasuk istri-istri yang pintar. Pintar apa? Cari. Bahagia suaminya. Ya, mudah-mudahan saleh. Kembali ke Nabi Musa. Kembali kemana? Iya, dibawa kemana-mana, tahu-tahu sana. Kembali ke Nabi Musa alaihissalam, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Sampai mungkin sudah pernah dengar, pernah membaca kisah bagaimana kejam dan bengisnya Fir'aun yang mengaku Tuhan, raja di Mesir sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun saking bengisnya, saking kejamnya, tidak boleh ada anak laki-laki yang tumbuh besar ataupun lahir karena khawatir kekuasaannya direbut. Maka setiap wanita yang punya istri, setiap wanita yang punya anak laki-laki harus dibunuh. Harus siapa? Bunuh. Pinter sampean ini. Hati-hati nih orang ini bisa membaca isi. Jangan pernah mengaku begitu. Jangan pernah mengaku sampean bisa membaca isi hati orang lain. Periksa, jangan percaya. Tidak ada yang tahu tentang masa depan. Ini Bu. Jangankan masa depan. Jangankan masa depan, karena masa depan itu tidak menentu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan turunnya hujan saja tidak ada yang tahu. Ustaz, ada BMKG. Badan. Ya, siapa yang tahu? B-nya badan, M-nya meteorologi, K-nya klimatologi, Geofisika. dan G-nya geofisika. Kalau di Hongkong disebut dengan apa? Observatory. Badan meteorologi, terus K-nya klimatologi dan geofisika. Gitu supaya tahu ya, belajar. Sudah Ustaz udah lupa semuanya, katanya ilmunya gak apa-apa ya, yang penting hidup. Jadi BMKG sekalipun itu tidak bisa menentukan kapan turunnya hujan, hanya bisa apa? Memperkirakan. Makanya ada istilah prakiraan. Kira-kira. Tadi Bapak ini kan kemarin itu Bapak mau ke masjid kehujanan itu. Jadi mau mengisi di Halaqah Sabtu sore pukul 15:15 dari keluar dari rumah sudah. Inilah pakaiannya, ini masih yang kemarin ya. Ya maklum. Maklum. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan sampean cepat memperoleh hidayah. Masih pakai yang sama. Begitu turun dan melihat langit gelap, awan tebal, wah itu sudah bertanda akan turun hujan. Tapi bismillah, niat tawakal kepada Allah, aku mau mengajar di Masjid Wancai. Jalan
begitu jalan mulai kritis ini. Baru sampai ke lampu merah. Lampu merah yang dekat apa itu rumah Pak Muhaimin itu. Tiba-tiba itu hujan angin kencang. Keras sekali orang-orang pada lari tunggang, kocar, lari semua tunggang langgar, kocar kacir, berat, bulat, terberit. Jangankan bisa buang air, Bu, menyelamatkan diri segera ke tempat yang teduh, aman di sini. Yang dicari adalah tempat yang teduh karena hujan. Kalau menghindari kebakaran, baru mencari tempat yang aman. Terbirit deh. Sampai bilang terbarak-barak, enggak terbirit deh, tahu ya terbirit pura-pura gitu kan? Kakak gitu, jangan diganti dengan huruf U lagi. Terbirit diganti huruf U jadinya terbirit. Bapak juga mencari perlindungan, karena tidak bawa payung, akhirnya mencari tempat ada perlindungan di toko lepas itu di lampu merah situ. Ada toko yang ada kanopinya begitu, lumayan. Tapi ada juga satu pasangan suami istri mungkin ya, orang Cina, tinggi besar, dua-duanya dia bawa payung berdua. Ya bapak ini kan pendek ya maksudnya. Ada apa di depannya gini aja, istri, tapi orang Cina itu alhamdulillah baik ya. Sini katanya, udah bertiga loh. Tapi hujannya semakin deras, Bu. Karena semakin deras, kalau bapak ini mulai kebasahan, disuruh berteduh ke warung, ke toko di situ ada. Ini ada toko ya, berlindung lah di situ. Gitu, basah ya. Ini basah semua, sampai sini. Dan dikasih tahu kepada petugas, kepada panitia, tolong bapak ini nggak bawa payung, jadi nggak bisa ke masjid kalau tidak dijemput. Akhirnya dijemput. Gitu. Itu siapa tadi? BMKG. Bapak lihat di Hong Kong Observatory itu tidak dikatakan Ustadz Udin. Nah, bilang begitu dia. Jangan ini mau hujan jam sekian, jam 17.30 umpamanya, waktu itu ya sekitar 15.30 lah hujannya itu. Tidak dikatakan begitu, tetapi hanya muncul informasi bahwa udara cuaca hari ini sekian derajat dan berpotensi hujan. Timbul ataupun ada simbolnya, warna yang kayak itu ada gambar gitu kan, yang ada hujan-hujannya, karena itu ya Bu, itu ilmuwan saja seperti itu tidak bisa mengatakan secara tepat jam sekian, detik sekian gempa bumi, jam sekian, detik sekian terjadi hujan. Tidak, hanya memperkirakan. Oke, Bu, maka sampai jangan pernah percaya apa tadi? Ramalan. Periksa tangannya. Nah, itu termasuk musyrik. Naudzubillah. Mau ke Hongkong datang dulu Pak. Nggak usah. Langsung saja. Istikharah. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampean apa itu namanya? Bimbang dan ragu, galau dan gelisah, itu minta petunjuklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan cara sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah istikharah. Gitu. Kalau sampean dalam keadaan bingung sekali memilih 2 hal yang sama-sama pentingnya, yang sama-sama beratnya, maju kena, alias seperti makan buah
buah simalakama. Bu, sampai udah makan buah simalakama belum? Belum. Oh iya, alhamdulillah kalau dia hidupnya lancar-lancar saja. Amin. Kalau nanti suatu saat menghadapi persoalan yang sama beratnya bagaikan makan buah simalakama, dimakan bapak yang mati, tidak dimakan ibu yang Mati. maka lakukanlah sholat istikharah. Gebo, sholat istikharah. Namanya sholat apa tuh? Allahumma apa enggak? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Oh, belum pernah ini kayaknya. Belum pernah melakukan surat istikharah ini. Nah, siapa yang hafal doanya silakan maju ke sini, tak kasih hadiah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Allahumma in kunta ta'lam, jika engkau ya Allah mengetahui, walaupun Allah itu jelas tahu ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li amri. Ya Allah, jika menurutmu, ini terjemahan yang tepatnya begitu. Karena kalau kita terjemahkan jika engkau tahu masalah ini baik untukku, karena kan Allah sifatnya maha tahu, alimun bidati sudur, maka terjemahan yang tepat jika masalah ini, ya sebutkan nanti masalahnya, masalah apa saja sampai sebutkan. Masalah jodohnya Muhammad bin Fulan, jika Muhammad bin Fulan itu baik untuk kehidupanku di dunia dan akhirat, maka mudahkan. Nah, itu. Tapi wa ingkana, berikutnya itu hadzal amro syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fasrifhu anni wasrifni anhu. Namun jika masalah itu, jika masalah membeli tanah ini kepunyaan si anu tidak baik untuk diriku, tidak baik untuk kehidupanku di dunia maupun akhirat, maka jauhkanlah aku dari perkara itu dan jauhkanlah perkara itu dariku. Gitu Bu, gitu. Indah toh, kalimat-kalimatnya tuh indah toh. Minta kepada siapa? Allah. Sebab kalau Allah yang memutuskan, Allah yang menentukan, insya Allah terbaik bagi kita. Ini nampaknya belum bisa, maka belajarnya di sholat istikharah. Caranya mudah, bisa dilakukan kapanpun waktunya, jumlah rakaatnya 2, niatnya sholat sunnah istikharah. Istikharah itu artinya apa? Meminta keputusan, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama biasa Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat. Suratnya apa yang dibaca terserah. Tidak ada ketentuan. Al-Kafirun umumnya itu. Setelah sholat asar, jika melaksanakan sholat sunnah selain tahiyatul masjid, ya, sholat sunnah selain tahiyatul masjid tidak boleh. Sholat sunnah selain tahiyatul masjid tidak boleh setelah sholat asar, makruh hukumnya. Jadi boleh dilakukan kapanpun, tapi tidak setelah sholat asar. Tapi sampean kalau habis dari luar sudah sholat asar, datang ke masjid, boleh sholat tahiyatul masjid saja. Nggih Bu, jelas sampai di sini. Nah, sholatnya seperti itu. Yang kedua, cara-caranya sama dengan yang pertama, bacaan Fatihah, kemudian suratnya umumnya qul huwallahu ahad. Mau yang lain boleh, tidak apa-apa. Nah, tinggal menghafalkan doanya kalau begitu gitu. Nggih. Apa tadi? Allahumma inni as'aluk astaghfir. Yang hafalnya Allahumma inni as'aluka. Nanti Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Boleh, tapi ada doa yang khusus tadi ya.
Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li amri wa in kana hadzal amru syarran li fi dini wa ma'ashi fasrifnu anhu wasrifni. Dan ibu tenang, kalau tidak apa tidak bisa juga ngomong bahasa Indonesia saja. Ya bu, daripada bingung Allahumma. Boleh baca. Ya, cara yang lain adalah baca saja. Ada tulisan sekarang ini sudah banyak, ya. Dicari di Google, di apapun ada. Mau bahasa Latin boleh, huruf Latin boleh, huruf Arab boleh, mau gondrong maupun godul boleh. Tidak pakai bahasa Arab pun juga boleh. Ya Allah, aku mohon petunjukmu, berilah aku petunjuk untuk memutuskan. Jika persoalan yang aku hadapi ini baik untukku, maka mudahkan. Salah satu ciri sesuatu pekerjaan, perbuatan, pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ditandai dengan dimudahkannya. Sampean ketika proses akan penghongkong mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Mungkin sulit awalnya tapi kemudian terjadi. Okay? Itu pertanda diridhoi. Sebab kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin, seyakin-yakinnya tak mungkin sampean ada di sini. Nggih, Bu. Jadi sudah di sini tenang, jangan menyesal. Kenapa aku ada di sini? Itu semata-mata karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang salah satu cirinya mudah, lancar. Tetapi ketika ada mengalami kesulitan, jangan meyakini bahwa itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Ustaz, dulu itu waktu saya mengenal si Anu, kok susah sekali gitu ya. Apakah itu pertanda juga tidak diridhoi oleh Allah? Boleh jadi. Tapi kemudian terjadi, oh itu pertanda diridhoi oleh Allah. Ketika sulit jangan mudah menyerah. Ya, ketika sulit jangan mudah menyerah. Ketika terjadi yakinlah bahwa itu artinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, Bu? Ini sedikit juga ini. Itu perjalanan hidup Bapak itu sama Ibu. Yang dikejar-kejar itu siapa? Dikejar-kejar itu hampir saja nggak jadi, tapi hebat itu perjuangan istri itu, kan? Dia yakin mungkin sama ustadznya, kalau susah itu jangan menyerah. Ya, itu akhirnya tunduk juga, ya, Bu? Cie. Yang tunduk itu siapa? Bukan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Nabi Musa alaihi salam tadi dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Saking bengisnya Raja Fir'aun dikenal seantero dunia, dan sampai saat ini tidak ada seorang ibu pun yang mau memberi nama Fir'aun kepada anaknya. Betul?
Pernahkah kalau sampean pernah menemukan nama Fir'aun? Kabari Bapak. Kalau nama Tuhan, seorang laki-laki, seorang putra di Jawa Tengah waktu itu dinamai bapaknya Tuhan. Oh, Tuhan ada. Nah, apa? Kalau Firaun nggak ada. Ya Bu, ya sudah. Moga-moga suami sampean tidak seperti Firaun, tetapi menjadi suami seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Bu, tahu Nabi Ibrahim Bu? Sampean ingin suaminya seperti Nabi Ibrahim? Lah, katanya istrinya 2. Berarti sampean mau? Enggak ada seperti itu. Jadi ya, Nabi Ibrahim beda. Nabi Musa ketika dikejar dan menghadapi lautan beserta para pengikutnya, tidak tahu kemana akan menyelamatkan diri. Dalam bahasa Arabnya itu dikatakan ainal mafar. Apa Bu? Ainal mafar. Wah, kemana ini tempat kita berlindung, tempat kita bukan berteduh, bukannya lautan kok. Oh, kalau yang tempat berteduh itu kemarin Bapak itu mencari tempat berteduh karena hujan. Oh, di depannya ada lautan. Aduh, hebatnya berteduh di bawah lautan. Berteduh itu di bawah pohon yang rindang. Oh iya, enak ya. Angin semeliwir gitu kan, panas-panas sampai tertidur. Apalagi kalau di sawah enak sekali gitu. Rindu sampean ke Indonesia Bu? Itu kalau di kita itu seperti itu. Bapak juga suka jalan ke sawah, ingin lihat sawah aja, gitu kan? Ingin lihat sawah, ada tempat yang rindang, masya Allah, duduk-duduk seliwir. Nah, jadi jangan tidur, jangan apa? Berteduh di bawah. Siapa yang mengatakan berteduh di bawah lautan? Siapa? Yang berteduh tadi, yang berkata berteduh. Nabi Musa mau berteduh. Siapa tadi? Ibu ini. Nah. Siapa? Kok nggak berani? Siapa yang tadi mengatakan? Sini. Berteduh, Nabi Musanya mau berteduh katanya. Mana sini? Nah, kok nggak berani? Berani karena gak apa-apa, Ibu gak apa-apa ya, belajar ya Bu ya. Bahasa Indonesia yang benarnya bukan berteduh dalam lautan, tapi berteduh di bawah. Iya, gak apa-apa, spontan itu ya, saking semangatnya itu. Tapi dia agak sedikit senyumnya itu senyum mesem-mesem malu. Gak apa-apa Bu, insya Allah gak berdosa kalau begitu. Oke. Nabi Musa ingin menyelamatkan diri. Ainal tadi apa? Tadi itu lupa syaratnya. Ainal mafar. Apa? Ainal mafar. Di mana? Kemana kita harus berlari? Kemana kita harus menyelamatkan diri? Ainal mafar. Dan lagi. Sekian menit udah lupa. Kemana kita harus melarikan diri wahai Musa? Kata para pengikutnya. Nabi Musa bingung ditanya begitu, karena tidak tahu mau kemana. Di depan lautan membentang luas yang sekarang dikenal dengan nama Laut Merah, Al-Bahrul Ahmar. Apa Bu? Al-Bahrul Ahmar. Nah, sedikit-sedikit belajar bahasa Arab ya. Al-Bahrul Ahmar. Kenapa disebut Laut Merah? Begini ceritanya. Jika sudah mendekat Fir'aun beserta bala tentaranya, Nabi Musa tidak tahu kemana harus pergi. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa lautan yang membentang luas akan berubah menjadi daratan. Gitu.
Singkatnya cerita di dalam Al-Quran dikatakan Allah berfirman bahwa laut, wahai laut, jadilah daratan melalui perantara dalam kisah itu tongkat Nabi Musa, tetapi pada hakikatnya tidak tahu bahwa lautan itu akan menjadi daratan. Begitu selesai menyeberangi apa? Bukan lautan, menyeberangi daratan, kan tadi sudah berubah. Ini sampai nih, tadi sudah berubah menjadi daratan, masih menyeberangi lautan. Kemana? Kemana pikiranmu itu? Menyeberangi daratan karena sudah berubah menjadi dirubah oleh Allah. Namun demikian Musa tidak tahu bahwa lautan akan berubah menjadi darat. Fokus Bu ya, fokus ya. Dari keberapa ini Bu puasanya? 15 ya. 15 ya, ada 15, ada 16. Iya, Bapak 16, ada 15, gak apa-apa, tenang, gak usah berantem. Ini sampean mengikuti Hong Kong, Bapak mengikuti Indonesia. Kenapa mengikuti Indonesia? Warga negara Indonesia yang ada di Indonesia. Sampean mengikuti Hong Kong, warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Jadi boleh dua-duanya. Yang tidak boleh adalah mulai puasa hari Jumat. Walaupun ada tidak? Ada tidak? Ada. Sampeannya mungkin tidak tahu. Di mana? Di Padang, namanya Jamaah Thariqah Naqsyabandiyah. Ada yang mulainya hari Jumat. Tapi sampean gak usah ikut-ikutan. Mending yang jelas-jelas saja ikutnya di Hong Kong. Ya, Bu? Jadi fokus ya, fokus ya. Ingat ya, fokus. Fokus. Walaupun lapar apa tidak? Yang lapar wajar karena manusia. Ini tenang, lapar maupun tidak lapar, tapi upayakan fokus. Bagaimana menyeberangi? Alhamdulillah. Menyeberangi lautan. Menyeberangi daratan. Menyeberangi daratan. Begitu Nabi Musa beserta para pengikutnya selesai menyeberangi daratan, maka daratan itu kembali berubah menjadi lautan. Tatkala Fir'aun beserta tentaranya ingin menyeberang, karena semuanya tidak ada yang bisa berenang, tidak membawa perahu, apalagi membawa kapal. Ini semuanya tenggelam, ditelan, dikoyak-koyakkan, dicabik-cabik oleh berbagai macam hewan yang berada di laut. Nah, cabikan-cabikan kulit dan daging tentara Fir'aun itu mengeluarkan darah sampai berubah lautannya menjadi merah. Atas dasar itu disebutlah Al-Bahrul Ahmar. Apa itu? Al-Bahrul Ahmar, laut merah penuh bersimbah darah. Penuh bersimbah darah. Darah siapa Bu? Fir'aun dan tentara. Sakit banyaknya darah merah. Tapi Bu, sejak peristiwa itu memang diabadikan, namanya menjadi Al-Bahrul Ahmar. Al-Bahrul Ahmar untuk mengingat peristiwa itu. Tapi tidak terus-terusan lautnya berwarna merah. Jadi kalau nanti sampean ke Mesir, mau ke Mesir, melihat laut itu, laut merah, lautnya tidak lagi berwarna merah, tapi seperti yang umumnya. Rasa airnya juga sama, yaitu asin. Selamatlah Nabi Musa, gitu. Tapi ingat, tidak tahu bahwa lautan akan berubah menjadi daratan. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dibakar oleh Raja Namrud,
Karena berbeda akidah, Raja Namrud penyembah berhala, Nabi Ibrahim penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, diputuskan untuk dibakar. Bara apinya membakar panas, tapi apa yang terjadi? Api yang begitu panas diperintahkan oleh Allah, wa qulna ya naru, wa qulna, Allah berfirman, Allah berkata, wahai nar, ya nar, nar, api, kuni bardan, jadilah api yang dingin, wasalaman ala Ibrahim, menyejukkan Nabi Ibrahim. Api panas bagi kita, tetapi menyejukkan bagi Nabi Ibrahim. Lebo, sampean pernah menemukan api? Pernah? Pernah terbakar api? Pernah? Oh, alhamdulillah. Sopo? Nabi Ibrahim alaihis. Panas api itu, tidak ada api yang tidak panas karena memang alami seperti itu. Ustaz, bagaimana kalau saya membaca waqulna ya naru? Jangan coba-coba gitu. Yang coba-coba mengamalkan itu. Ini mohon maaf, mungkin ada yang pernah bertanya dan kemudian coba-coba mengamalkan ilmu apa itu. Ada itu yang suka belajar dari Quran. Memang dari Quran bisa menjadi syafaat, tetapi siapa dulu yang menggunakannya? Harus orang-orang yang benar-benar seperti wali, seperti Nabi, tidak banyak dosa. Baru tuh nanti apinya yang tadinya panas jadi dingin. Kalau model kita ini, api yang disuruh dingin malah tambah panas. Mau pegang korek ya naruh kuni, jadilah engkau api yang dingin. Tidak bisa. Gitu. Jangan coba-coba mengamalkan apa, dan belajar juga tidak perlu. Lebih baik sampai banyak beristighfar saja. Karena apa? Karena yang bisa seperti itu hanyalah orang-orang yang, mohon maaf, terjaga dari dosa. Ini kita ini semuanya akan dibakar nanti. Akan dibakar toh. Jadi jangan coba-coba. Ada lagi yang mau pernah mengamalkan surat Yasin namanya itu. Surat Yasin supaya tidak kelihatan gitu. Ada yang tahu nggak ayatnya? Ada yang tahu nggak ayatnya? Sudah. Surat Yasin, ayat itu yang pengen diamalkan supaya tidak kelihatan dirinya itu kan, bisa ngapa-ngapain. Kan kisahnya itu ketika Nabi wa ja'alna min baini aydikum sadda wa min khalfihim sadda fa awsaynahu fahum. Itu kan kisahnya. Ayat itu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Ketika akan hijrah ke Madinah, yang rumahnya sudah dikepung oleh tentara Quraisy. Tidak ada satu jengkal pun yang tidak bisa diketahui. Sehingga kalau Rasulullah keluar pasti diketahui, dilihat oleh orang-orang Quraisy. Jangankan manusia yang pergi, yang lewat, tikus lewat pun bisa kelihatan. Karena sudah dikepung tadi. Ada pagar apa? Waduh, hebat nih sampai ada pagar betis. Loh ya, ini mudeng itu namanya ya. Pagar betis. Itu pagar betis artinya apa? Semuanya tentara, pasukan, bodyguard semuanya. Bukan pagarnya ini, bukan. Bagus nih, literasinya mudeng. Ini usahamu piro? Masya Allah. Itu artinya bagus loh pengetahuannya. Sampean piro usianya? Coba tahu nggak pakai betis? Harus banyak baca. Ya semuanya banyak pakai betis tidak. Waja'alna min baini aydihim. Rasulullah itu sudah dikepung. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Dari depan, dari belakang tertutup. Fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Maka kemudian Allah jadikan matanya itu tidak bisa melihat. Melotot matanya tapi tidak melihat
Rasulullah beserta Abu Bakar keluar dari rumahnya melalui pintu belakang. Jangan coba-coba sampai mengamalkan wajahnya dua minggu lebih sadar belakang tertutup. Laksyainahum dari seluruh majikan tidak melihat tuh. Sampai mau kabur, pemain dulu. Udah, kalau sampai mau kabur jangan baca doa itu. Kalau doa itu yang sampai baca justru ketahuan. Tidak pernah kabur tuh sampai. Alhamdulillah. Baca saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu cukup, Allah yang mengerjakan ya. Allah yang mencukupi kita semua ya, segala-galanya ya, rezekinya ya, kesehatannya ya, anak-anaknya semuanya cukup. Sering-sering baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Bu, mau tidur baca ya, supaya apa? Tidurnya cukup. Walaupun mungkin hitungan jamnya tidak lama, tetapi kalau Allah mencukupkan maka akan menyehatkan. Itu maksudnya. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, cukupkanlah atau cukuplah bagi kami Allah yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Ya Bu, istirahat perlu tidak? Perlu. Sehat butuh tidak? Perlu. Uang butuh tidak? Lebih keras ini suaranya gitu. Jadi dalilnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nabi Ibrahim ketika akan dibakar, apinya terasa dingin menyejuk. Tapi seperti halnya Nabi Musa, tidak tahu Nabi Ibrahim bahwa apinya akan menjadi dingin, tidak pernah tahu Bu. Ya Bu? Nah, begitu pula lah, mohon maaf, dengan sampean ini yang tadi pertama-tama ditanya siapa yang susah, tidak ada. Tapi lama-lama susah lahir. Siapapun yang sedang susah lahir batin, merasa berat menjalani hidup ini, tenanglah. Tenanglah. Sampean tidak perlu tahu bagaimana Allah akan menolongmu. Sampean tidak perlu tahu kapan Allah akan menolongmu. Tugasnya adalah yakin kepada Allah bahwa Allah akan menolong. Yakin kepada Allah akan menolong dan tawakal. Yakin, tawakal. Gitu? Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Sesulit apapun, jika engkau sudah diridhai oleh Allah, maka pertolongan akan datang kepada kita. Ya, tenang ya. Oke, oke Bu. Oke. KO. Ibu-ibu sekalian, mari kita mengaji sekarang. Sebelum mengaji akan diawali dengan pantun terlebih dahulu. Apa Bu? Hah? Apa pantunnya? Ubur-ubur ikan lele. Masa Ustaz pantunnya ubur-ubur ikan lele? Ya Allah. Ya walaupun Ustaz berpantun ya tidaklah isinya tentang ubur-ubur. Ayo pantun. Sampean harus bertanggung jawab. Sampaikan pantun tadi. Ubur-ubur ikan lele, sebentar lagi gajian le.
Ubur-ubur ikan lele sebentar lagi gajian le. Makasih hadiah. Amin. Sikat gigi ya. Nggak tahu pas saya nggak punya gitu. Waalaikumsalam. Ubur-ubur ikan lele. Nyambung dari mana? Ubur-ubur sih. Oh sebentar, itu kan sebentar sih. Enggak apa-apa. Sudah berani. Ya, sudah berani. Ingat, pernah Bapak sampaikan mungkin abad ke-21 ini. Kita ini hidup di abad 21 yang serba cepat, yang serba bersaing, ya Bu? Persaingan. Sekarang ini hidup itu bersaing loh. Jangankan model sampean, Ustadz juga bersaing. Semua hidup persaingan. Harus punya keberanian, ya Bu? Harus punya mental berani. Apa? Mental berani. Mental berani. Mental apa? Berani apa? Berani Bu. Betul. Di abad 21 yang serba susah seperti ini, kalau pulang ke Indonesia ya sampean itu, wah tambah susah. Banyak persoalan hidup di Indonesia, tapi harus berani menghadapi berbagai persoalan dan tantangan hidup. Kalau hidup tidak pernah menghadapi tantangan, bagaikan pisau atau golok yang tidak pernah diasah. Ya Bu, ini modal sampean ini hidupnya yang penuh sekali dengan pencobaan sehingga tajam semuanya. Jadi tenang, kalau banyak tantangan, banyak cobaan itu seperti tadi, seperti golok yang semakin diasah maka akan semakin tajam. Maksudnya sampean itu kalau semakin banyak tantangan bisa belajar untuk mengatasi persoalan. Betul? Jalan ini Bu tidak pernah ada yang mulus, tidak pernah ada yang lurus, selalu kadang-kadang ada kerikilnya, berkelok-kelok. Di udara sekalipun tidak pernah ada penerbangan yang mulus, terkadang ada gangguan. Kalau awam sih jelas ada gangguan. Iya, awannya selalu ada, tapi ada awan yang mengganggu, ada awan yang tidak mengganggu. Nah, oleh karena itu, bagi yang selalu menghadapi persoalan tenang, semakin kuat mentalmu, maka insya Allah akan semakin sukses. Ubur-ubur. Besok gajian deh. Janganlah, kalau Ustadz masa panggunnya ubur-ubur, ikan lele nanti iwak lele, sego jagung, iwak peye, bukan iwak lele. Pohon kurma berbuah lebat. Mantul ya, bukan ubur-ubur. Pohon kurma berbuah lebat, manis rasanya di musim haji. Ya, dengarkan loh, ini beda toh pantun Ustadz dengan Ustadz. Ingatkan dirimu akan akhirat, perbanyaklah amal sebelum mati. Alhamdulillah. Bisa, ya. Coba berisi yang mana? Ubur-ubur apa pohon kurma? Pohon kurma berbuah lebat, manis rasanya di musim haji. Ingatkan dirimu akan akhirat, perbanyak amal soleh sebelum mati.
gitu ya Bu ya. Ustaz, kenapa kok manis rasanya di musim haji? Memang pada musim haji itu kurma masa-masanya berbuah dan manis, matang, begitu. Ada sebabnya. Kita pernah kaji belum? Mudah-mudahan. Dengan mengingat pantun itu tadi termasuk orang-orang yang bisa menikmati ibadah haji. Tapi lakukan dulu apa? Amal soleh. Jangan sampai keburu mati. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni ya Allah Rabbi, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa yang jelas atau yang siri, yang sudah lalu atau yang kini, yang sudah lalu atau yang kini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan shalihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai pengajian. Dari tadi buat pengajian Ustaz. Terserahlah sampai ada yang mengartikan yang tadi pengajian apa bukan. Barangkali ibu-ibu ada yang memegang panduannya, ini namanya handout ya. Handout itu catatan singkat. Jadi kalau di perkuliahan gitu, dosen itu harus membuat bahan yang perlu dikaji atau yang akan dikaji. Bisa berupa handout atau catatan singkat atau berupa diktat. Kalau diktat itu artinya bahan materi kajian yang wajib disiapkan oleh dosen. Ibu. Nah, karena Bapak ini menganggap sampean bukan ART dan menganggap sampean itu mahasiswa, maka Bapak menyiapkan ini, menyiapkan handout. Sampean punya ataupun tidak apa-apa, Ibu. Tapi kalau mahasiswa wajib memiliki, mahasiswa yang sungguhan. Kalau sampean kan pura-pura mahasiswa, tapi tidak ibu sekalian. Jangan pernah sampean mengatakan pada dirimu ART, ibu. But say to yourself, katakan pada dirimu I am manager. Aku manager, ibu. Jangan pernah. Kalau sampean mengatakan dirimu, menganggap dirimu pembantu rumah tangga ataupun asisten rumah tangga, maka itu akan menyebabkan mental dirimu rendah. Memiliki rendah mental, rendah diri, merasa rendah dirinya. Tidak, ibu ini hebat.
Bu yang sudah sepuh pun juga hebat tuh. Sampean tuh hebat tuh. Ya Bu, berani ke Hongkong Bu. Tidak semua orang berani ke Hongkong, sampean berani. Ya? Tapi jangan sampai berani mencuri. Nah, Ibu, naudzu. Say, katakan pada dirimu, aku manajer siapa Bu? Manajer diri sendiri. Tidak, sampean adalah manajer majikan. Manajernya majikan yang mengurus. Manajer itu adalah orang yang mengurus, yang menata seluruh majikan dan isinya. Bukan majikannya, tapi menurut siapa? Rumah majikan dikelola, ditata, ya, dibersihkan, ditata makanannya, ya, ditata tempat tidurnya, ditata perabotnya, ya. Itu makanya layak kalau sampai disebut manajer. Maka nanti kalau pulang ke Indonesia turun dari pesawat, turun dari pesawat itu kan sampai menenteng apa itu? Ininya tas. Jalannya harus beda Bu. Jalannya harus beda, harus menunjukkan bahwa sampean jalannya gitu Pak. Pakai sepatunya yang ini supaya merubah mindset. Apa Bu? Mindset. Apa itu mindset? Pemikiran. Pola pikir. Mindsetnya, mentalnya baik supaya baik. Jangan merasa rendah hati, tapi harus rendah Diri. Jangan merasa rendah diri, tapi harus rendah. Tasnya apa? Tasnya itu. Hermes. Masya Allah, tasnya Hermes ya. Tasnya Hermes sampai. Masya Allah. Tasnya Hermes. Elvi, Bapak Elvi. Tasnya malah yang remes-remes ya. Tasnya Hermes. Atau tadi pagi ada yang mengatakan tasnya LV, Louis Vuitton. Wih, keren loh. Bapak aja belum pernah punya tas Hermes atau Louis Vuitton, sampean sudah pakai bilangnya tasnya Hermes. Sepatunya cincin. Penampilan. Kenapa apa Bu? Penampilan itu penting Bu, untuk meyakinkan orang, Bu, supaya kita tidak direndahkan. Tapi jangan sombong. Tetap begitu ya. Mentang-mentang dari Hongkong, ikut jamaah taklim di kampungnya sana, bawa tas, pakai gelang. Kalau bawa mobil silet, bukan keterlaluan lagi ini. Perasaannya mau ke Hongkong, tapi malah masuk ke mungkin kalau ke majelis lagi. Kalau yang didatangi baperkan atau pos ronda. Ya, walaupun sampean sudah berubah, pakaiannya berubah gitu kan, tetap harus rendah hati. Jangan sombong. Apalah artinya sombong? Toh kita juga artinya akan harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Harta yang kita simpan akan menjadi warisan atau rebutan. Iya Bu? Sampai sudah berapa itu? Saldonya itu di mana di bank-banknya itu? Masa bisa sih? Ya sudah, kalau begitu tidak ada warisan kan? Tapi daripada hartamu nanti dijadikan rebutan oleh anak, tetangga, saudara, lebih baik disedekahkan. Karena kata Buya Hamka yang ketiga ini, tadi kan harta yang kau makan akan menjadi, harta yang kau simpan akan menjadi, harta yang kau sedekahkan akan menjadi tabungan. Jadi maaf Ibu, kalau belum punya tabungan,
di banknya mudah-mudahan bisa segera membuka rekening di akhirat. Bagaimana caranya? Ya setiap bulan sisakanlah $5 ke masjid. Gak apa-apa, boleh. Yang penting ikhlas. Dan jangan sudah $5 kemudian menggerutu cerita-cerita. Yang jangankan $5, $1 miliar pun kalau bersedekah kemudian yatba'uha al-adha al-manna wal-adha, dicerita-ceritakan kepada orang lain. Wah, aku tadi baru mampir ke masjid loh. Apa itu loh, aku nyumbang. Nyumbang piro? 1 miliar. Diceritakan begitu, tak boleh. Ini justru akan merusak pahalanya. Yang 1 miliar akan direbut oleh apa tadi? Yang $5 yang ikhlas. Katanya begitu. Tidak juga, Bu. Tidak ada istilah rebutan pahala. Wajar. Sia-sia yang 1 miliar. Ya, sia-sia. Gara-gara apa tadi? Ria. Apa, Bro? Ria. Apa artinya ria? Pamer. Pamer artinya? Riyaun. Apa? Riyaun bahasa Arab berasal dari kata ro'a yaro. Ro'a yaro, ru'yatan. Ya. Pernah mendengarkah ru'yatul hilal? Ya. Kalau untuk menentukan puasa, menentukan awal itu kan? Awal Syawal, ada dulu apa melakukan apa? Ru'yah. Jadi cara mengetahui awal Ramadan dan awal Syawal dua. Pertama dengan cara ru'yah, ru'yatul hilal, melihat, itu kan ru'yah itu. Beda dengan ru'yah. Kalau ru'yah itu apa? Ru'yah kata sampean ru'yah. Ru'yah, kalau ru'yah itu rokok, juroki, merawat, mendoakan. Ini ru'yah. Ru'yatun artinya melihat. Ro'a yaro ru'yatan. Riya berasal dari kata itu. Maka riya artinya orang yang melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang. Gitu. Saudaranya riya namanya sum'ah. Apa? Sum'ah. 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 Tirukan. Sum'ah. Oke, lumayan. Sum'ah. Main. Sum'ah. Berasal dari kata sami'a. Innallaha sami'un. Ada sami'un alim, ada sami'un basir. Maha mendengar. Kalau basir, maha melihat. Nah, sum'ah itu artinya melakukan sesuatu karena ingin ingin didengar. Kalau ria ingin dua-duanya tidak baik. Pekerjaan apapun sebesar dan sekecil apapun harus niat lillahi ta'ala, bukan liria, bukan lisun, bukan untuk dilihat dan didengar. Sampai dari sini bawa tasbih yang bagus, ya, ke majelis taklim juga tenang. Baca tasbihnya, bukan tasbihnya, bukan ini loh jeneng tasbih itu. Ini belum lagi sini. Apa ini? Gelang. Iki loh jeneng. Fotonya ini, foto sebenarnya ini. Ada pernah mana ibu di majelis taklim bapak itu kan, bapaknya sudah duduk, dianya malah sempat-sempatnya apa ini kali ini selfie. Selfie-nya itu sambil begini loh. Munculkan apa namanya? Namanya apa? Pamer, bukan pamrih. Ria atau Pak pamer. Ibu, jangan nyebut. Kita pengajian dulu. Mulai pengajian. Ini tadi ada handout, kalau itu boleh dilihat handoutnya di halaman 3. Halaman 3, bab kedua, yaitu tentang puasa. Fikih puasa. Nah, ini karena mahasiswa semua sudah mahasiswa, juga sampean adalah manajer. Ya.
Kita mengaji fikih puasa atau bahasa Arabnya fiqhus shaum atau fiqhus syiyam. Jadi puasa itu Bu di dalam Al-Quran disebut dengan dua istilah. Yang pertama shaum, yang kedua syiyam. Nggih Bu? Kita di Jawa apa bahasa Indonesia? Apa bahasa Jawa? Syiyam. Oke, syiyam. Padahal itu dari bahasa Arab ya Bu ya. Ada di Quran, ada. Kita mulai dari pengertian apa arti dari puasa. Sebagaimana mengacu kepada surat, ada di situ surat, bolehlah surat Al-Baqarah, tapi sebelum surat Al-Baqarah ada dulu surat Maryam. Berdasarkan surat Maryam ayat ke-26 atau surat Maryam itu surat ke-19 ada kata saum. Tadi kan puasa dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Arabnya ada yang disebut dengan saum, ada yang disebut dengan syiyam. Kita mulai dari saum dulu. Dalam Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiyya. Perhatikan pada kalimat inni nadartu lirrahmani fa sauma. Inni nadartu lirrahmani sauma. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Maryam. Siapa Bu? Maryam. Siapa itu Maryam? Ibunya Nabi Isa. Ya. Maryam adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Bukan tuh. Mungkin majikan sampean percayanya itu. Bagi kita tidak boleh. Maryam itu manusia biasa, wanita biasa.